Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fasyani dengan NIM H071231037. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang normalisasi database, tabel tidak normal, 1NF, 2NF, 3NF, dan juga IRD. Yang pertama itu adalah normalisasi database. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam sebuah database untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang logis dan efisien. Proses ini melibatkan pemisahan data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan mendefinisikan hubungan di antara tabel-tabel tersebut untuk meminimalkan redundansi dan memastikan integritas data. Tujuan utama normalisasi adalah untuk menghilangkan anomali data seperti anomali saat melakukan insert, update, atau delete yang dapat muncul akibat pengorganisasian data yang buruk. Dengan normalisasi, struktur database menjadi lebih terorganisir sehingga operasi terhadap data seperti pencarian dan manipulasi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Untuk konsep tabel tidak normal itu ada dua, redundansi data. Data duplikat dalam tabel dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan potensi ketidakkonsistenan. Yang kedua itu kebergantungan fungsional. Atribut dalam tabel dapat bergantung pada lebih dari satu atribut kunci yang dapat menyebabkan masalah integritas data. Berikut ini langkah-langkah menuju 1NF. Yang pertama itu mengeliminasi kelompok yang berulang. Yang kedua, membuat kunci primer. Dan tiga, setiap sel baris berisi satu nilai. Untuk mencapai 2NF itu pertama tidak ada kebergantungan parsial. Semua atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci primer atau primary key. Yang kedua itu pemisahan tabel. Kita harus membagi tabel yang memiliki kebergantungan parsial menjadi tabel yang terpisah. Untuk mencapai 3NF itu ada dua. Yang pertama itu tidak boleh ada kebergantungan transitif. Atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya karena hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan transitif yang bertentangan dengan prinsip normalisasi dalam desain database. Ketergantungan transitif terjadi ketika sebuah atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Yang kedua itu pemisahan tabel. Kita harus membagi tabel yang memiliki kebergantungan transitif menjadi tabel yang terpisah. Kebergantungan transitif terjadi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, yang pada akhirnya juga bergantung pada kunci utama tabel. Untuk normalisasi dan juga relasi entitas, yang pertama itu relasi entitas. Model relasi entitas atau entity relationship diagram digunakan untuk menggambarkan struktur database. Yang kedua itu normalisasi. Proses normalisasi membantu dalam membangun IRD yang akurat dan efisien. Keuntungan yang didapat adalah IRD yang ternormalisasi itu meningkatkan integritas data dan juga mengefisiensikan ruang penyimpanan. Untuk membangun IRD yang pertama itu kita harus mengidentifikasi entitas. Tentukan entitas utama dalam database yang biasanya berupa fisik ya, kayak restoran, pelanggan, kasir, dan juga menu. Terus kita tentukan atributnya. Atribut itu sifat-sifat yang menggambarkan setiap entitas atau data-data yang merepresentasikan sebuah entitas. Terus yang ketiga, kita harus menetapkan hubungan antara entitas, hubungan seperti one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan juga many-to-many. Untuk kesimpulan, normalisasi merupakan teknik penting dalam desain database untuk memastikan struktur yang optimal. Dengan mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data, normalisasi membantu menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan andal. Teknik ini bertujuan untuk mengorganisasi data dengan lebih baik sehingga berbagai operasi seperti penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data dapat dilakukan secara efektif. Proses normalisasi dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang disebut normal forms atau bentuk normal.
Setiap tingkat normalisasi berfokus pada eliminasi jenis redundansi tertentu dan memastikan bahwa hubungan antar data lebih jelas dan terstruktur. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.